Untuk memperbaiki remote yang rusak, ini adalah contohnya kerusakan pada remote TV. Bisa juga dipraktekkan untuk remote STB, remote AC, remote lain-lainnya juga bisa, DVD player. Seperti itu. Nah, kebetulan di sini untuk pengecekannya ini bisa dipencet tombolnya di lensa kamera handphone. Tandanya itu yang berfungsi pada lampunya itu berkedip ya. Untuk berkedip, apabila tidak berkedip maka tombolnya itu tidak berfungsi atau tidak jalan. Nah, kebetulan di sini yang tidak jalan adalah tombol power, yaitu tombol merah, dan untuk tombol untuk mengganti input, dan juga untuk tombol yang bagian bawah volume atau mengecilkan suara. Yang pertama kita buka dulu untuk penutup casingnya atau membuka remote ya, untuk melihat bagian dalamnya. Nah, di sini sudah terbuka untuk bagian dalam. Nah, untuk lempengan di sini kelihatannya untuk lempengannya itu tidak bermasalah, masih cukup bagus atau masih cukup baik. Namun yang kendala adalah pada karetnya ini. Untuk karetnya itu biasanya ada terdapat di sini untuk penghantar arus. Nah, penghantar arusnya kemungkinan di sini sudah aus ya, atau sudah hilang dikarenakan umur, sudah terlalu lama digunakan, atau terkena air juga bisa. Untuk caranya yaitu di sini adalah menggunakan kertas bagian dalam rokok. Ya, bagian rokok di sini bisa untuk mengantarkan arus. Itu dengan caranya kelupas dulu bagian putihnya atau bagian kertas. Ya, ini menggunakan air, dibantu dengan menggunakan air. Kita gosok-gosokkan seperti ini. Maka nanti yang tersisa adalah lempengan aluminium foil ya. Aluminiumnya itu nanti bisa kita gunakan untuk mengalirkan arus seperti itu. Nah, di sini caranya dengan perlahan-lahan karena ini sangat tipis sekali. Jadi perlahan-lahan kita kelupas, dibantu dengan air terlebih dahulu tadi dicelupkan agar sedikit lembek untuk kertasnya. Seperti itu ya. Dan juga di sini apabila digunakan untuk remote lain-lainnya, ya tentunya harus dipaskan dulu ukurannya, dikira-kira sesuai dengan remote-nya ya, seperti itu. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Apabila terlalu besar dikhawatirkan nanti akan menempel ke bagian yang lain. Jadi diusahakan untuk menggunting sesuai dengan ukuran remote atau tombol pada remote tersebut. Nah, kita gunakan yang bagian silver. Bagian silver ini kita tempelkan di karet remote TV sesuai tombol yang sudah tadi dicoba, yang tidak berfungsi saja seperti itu. Namun tombol yang lainnya kan masih berfungsi. Apabila yang lainnya masih berfungsi, itu tidak ditempelkan. Namun yang ditempelkan adalah bagian tombol yang tidak berfungsi atau kurang peka ya, atau kurang kalau dipencet tuh harus ditekan sekali gitu, bisa diberikan foil ini aluminium. Untuk aluminium foilnya harus sesuai ya dengan karet pada remote TV-nya. Untuk remote-nya bisa digunakan juga untuk remote TV, remote yang lain juga bisa ya, untuk di remote TV, di remote AC. Seperti itu biasanya. Apabila termakan usia, ini sudah haus atau bagian ini sudah hilang untuk mengantarkan arusnya. Biasanya kalau misalkan satu tombol saja atau beberapa tombol yang tidak bisa digunakan, itu kita membeli remote atau membeli remote baru. Bisa digunakan juga apabila remote barunya ini tidak ada ya, versinya tidak ada ataupun sudah susah dicari.
itu jangan dibuang dulu. Mungkin bisa dicoba untuk cara ini. Nah, di sini terlalu besar ya, karena yang kurang peka itu bagian bawahnya saja, maka digunting terlebih dahulu lalu dipaskan kembali. Usahakan tidak menempel dengan bagian satu dengan sebelahnya. Nanti apabila tertempel, nanti akan dioperasikannya itu tidak beres ya. Maksudnya itu adalah tidak beres bagaimana? Tidak beres itu tidak sesuai. Nanti misalkan kita pencet bagian volume, nanti yang keluar pengganti channel, seperti itu bisa terjadi. Jadi diusahakan jangan saling menempel satu dengan yang lainnya. Diusahakan sesuai dengan tombol yang ada di remote. Nah, setelah itu dibersihkan lempengannya, itu bisa dibersihkan dengan lap ya, atau bila lebih bagus. Lalu tutup kembali. Setelah itu dicoba. Nah, ini sudah nyala. Ini udah nyala dengan menandakan berkedipnya lampu LED pada remote. Ini lampu LED-nya kalau dilihat dengan mata telanjang itu tidak kelihatan, tapi bisa dicoba menggunakan kamera handphone. Nah, ini sudah berkedip, sudah responsif ya. Untuk tombol yang lainnya nanti kita coba. Untuk tombol powernya tadi tidak bisa, ini sudah bisa. Nah, setelah itu ini bisa dikunci kembali. Untuk remote-nya apabila belum kencang bisa ditekan ya. Nah, ini sudah berfungsi seperti itu. Sekian dulu, terima kasih telah menonton video ini.